Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita kalkulasi satu persatu. Kita sudah diberikan kadar nikmat masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat-nikmat itu bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang berada dalam satu kondisi baik secara terus menerus, dan juga tidak ada di antara kita yang berada dalam satu kondisi yang lain dalam keburukan secara terus menerus. Kita yang ada hidup di dunia ini selalu berada dalam kondisi kebaikan dan kondisi keburukan, dan itu silih berganti kita rasakan dan kita alami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnah sebagai bentuk ujian. Atas ujian keburukan dan kebaikan itu, endingnya adalah wa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian akan dikembalikan.
Jadi jamaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sunnah kauniyah bahwa objek ujiannya adalah manusia. Materi ujiannya kebaikan dan keburukan atau keburukan dan kebaikan. Pengujinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan ujian itu agar melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling bertakwa kepadanya. Dan endingnya nanti kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dua ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dua sifat yang harus kita miliki. Atas ujian keburukan diajarkan kepada kita sifat sabar. Atas ujian kebaikan diajarkan kepada kita sifat syukur. Ayat-ayat tentang sabar dan ayat-ayat tentang syukur inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam banyak ayat dan banyak surat. Sabar Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang sebanyak 90 kali dalam Al-Quranul Karim dengan variasi katanya. Begitu juga dengan syukur, Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang sebanyak 75 kali dengan variasi lafaz dan katanya, untuk membekali manusia agar mereka bisa menghadapi ujian keburukan dan ujian kebaikan. Gak cukup dengan sekali pengajaran satu ayat, tapi untuk sabar 90 kali, untuk syukur 75 kali. Jemaah yang saya muliakan, contoh ayat misalnya akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Wasabiru, tingkatkanlah kesabaran. Warabitu, dan ikatlah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ayat-ayat tentang kesabaran selalu nanti di ujungnya ada motivasi supaya kamu beruntung, supaya kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berilah kabar gembira dengan surga. Adapun ayat tentang syukur misalnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian syukur, aku akan tambah nikmatku, tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jemaah saya muliakan, atas ujian ataupun materi keburukan-keburukan yang kita dapatkan, Allah mengajarkan kita untuk sabar.
Sabar itu hakikatnya adalah sumudul mustamir alal asya' al-mu'limah. Kita memiliki daya tahan kesabaran yang terus menerus atas apa-apa yang menyakiti kita secara kejiwaan. Wa tahammulaha biruhin aliyah, dan menanggungnya dengan spiritual yang tinggi. Wa nafsin thayyibah, dan dengan jiwa yang baik. Duna izhari malamih al-asya' wal infial, tanpa kita menampakkan emosional dan ketidaksabaran. Alal wajh, di wajah kita, walaupun kita punya masalah, walaupun kita ada musibah, wajah kita tidak menampakkan kita ada musibah. Jemaah saya muliakan, adapun hakikat kesyukuran sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, meyakini akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita darinya semata, dan mengikutinya dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, kemudian diiringi dengan amal perbuatan. Karena hakikat kesyukuran itu artinya adanya penambahan kualitas iman dan amal, baik dalam hati, lisan maupun perbuatan. Jemaah saya muliakan, kalau ayat-ayat sabar yang tadi diulang-ulang sebanyak 90 kali dan ayat syukur diulang sebanyak 75 kali itu secara terpisah. Yang menariknya, jemaah saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita agar mengintegrasikan antara syukur dan sabar dalam satu. Dan ini Allah ulang sebanyak 4 kali saja. Kalau yang tadi sabar 90 kali itu sabar sendiri, tidak ada kata syukur. Sebagaimana 75 kali syukur itu sendiri dia, tanpa sabar. Ada 4 ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa sabar dan syukur itu sekaligus. Adanya integrasi antara sabar dan syukur, syukur dan sabar, seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisah-pisah. Dan itu hanya 4 saja, 4 ayat dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama dalam surat Ibrahim ayat 5. Walaqad arsalna Musa ila qaumihi an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Likulli sabbar syakur. Ingatlah ketika kami mengutus Musa kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada terang menerang, dan mengingatkan dan ingatkanlah mereka akan hari-hari di mana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Kenapa Allah menyuruh kita untuk mengingatkan akan umat-umat terdahulu? Masalahnya adalah dihancurkan itu karena mereka kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sabar terhadap apa yang Allah berikan. Dan di ujung ayatnya, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Atas itu semua menjadi pelajaran bagi orang-orang yang banyak sabar dan banyak syukur. Bukan hanya menggabungkan antara sabar dan syukur, tapi menggunakannya dengan kata-kata mubalaghah,
sesuatu yang banyak, bukan sekedar sabar dan syukur saja, tapi banyak sabar dan banyak syukur. Jemaah semuliakan, kemudian yang kedua, surat Luqman ayat 31. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi linuriyakum min ayatihi inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Surat Luqman ini surat di antara surat yang menceritakan tentang nikmat, baik di langit maupun di bumi. Nah, di antara nikmatnya adalah alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Tidaklah engkau lihat bagaimana kapal-kapal yang ada di laut itu kami perjalankan dengan mudah. Kami perjalankan dengan mudah. Dia tidak tenggelam, dia tidak karam, dia bisa mengangkut apa saja. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya nikmat yang Allah berikan dalam fenomena ataupun nikmat kapal itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang banyak sabar dan banyak syukur. Yang ketiga, surat Saba ayat 19. Ini Saba ini permisalan cerita tentang negara ataupun daerah yang makmur. Jannatanin an yaminin wa shimal. Allah berikan nikmat negeri Saba itu dua kebun yang maha luas, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kulu mir rizki rabbikum washkurulah, dan makanlah rizki-rizki yang aku berikan dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu slogan yang sering kita baca, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu untuk negeri Sabah. Karena negerinya makmur, masyarakatnya sejahtera, karena diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ladang kurma yang luas sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi masalahnya adalah mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersabar atas nikmat, atas ujian yang diberikan. Faqalu ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum wa ja'alnahum ahaditha wa mazzaqahum kullu mumazzaq inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Karena mereka menzalimi diri, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan mereka cuman cerita-cerita sampai hari kiamat. Dan ini menjadi pelajaran bagi orang yang banyak sabar dan banyak syukur. Yang terakhir dalam surat Asy-Syura ayat 33, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinir riha fayadhalna rawakida ala dhahri inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Ini mirip dengan surat Luqman tadi. Bedanya di surat Asy-Syura ini Allah menunjukkan kekuasaannya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kapal-kapal besar yang jalan di laut. Iyasha yuskinir riha fayadhalna rawada qaid ala qadri. Jadi kalau kami ingin, kalau kami kehendaki, kami bisa tahan angin sehingga mereka tidak bisa berjalan. Mereka cuman bisa berhenti saja. Di surat Luqman tidak ada bahasa itu, tapi di surat Asy-Syura disebutkan, kalau kami ingin, kalau kami kehendaki, kami bisa hentikan angin dan kami bisa tahan angin. Artinya
menahan angin dan mengirimkan angin itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang beberapa hari yang lalu kita saksikan, pesawat Sriwijaya jatuh. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam fenomena alam. Kalau Allah kehendaki semuanya bisa terjadi. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Itu semuanya menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang banyak sabar dan banyak syukur. Jadi ini 4 ayat yang menggabungkan, mengintegrasikan antara sabar dan syukur, syukur dan sabar. Makanya Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya menyebutkan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Hadis ini diriwayatkan dari Suhaib bin Sinan. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair, semua urusan baginya semuanya baik. Walaysa dzalika li ahad illa li ahadil mu'min, dan itu semuanya hanya ada pada pribadi orang mukmin. In asabathu sarra syakar wa kana khairan lahu, kalau diberikan kesenangan dan kenikmatan dia bersyukur dan mengatakan ini adalah baik untukku. Wa in asabathu dharra sabar wa kana khairul lahu, dan kalau diberikan kemudaratan dan keburukan dia mengatakan ini adalah baik untuk aku. Hadis ini memperkuat 4 ayat yang tadi, menunjukkan bahwasanya kesabaran dan kesyukuran dan kesabaran tidak bisa dipisah-pisahkan, dan ini merupakan sifat dan karakter orang-orang yang mukmin, yang banyak sabar dan banyak syukur. Likulli sabarin syakur, kalau diberikan kenikmatan dia mengatakan ini adalah kebaikan untuk aku, kalaupun diberikan keburukan dia juga mengatakan ini adalah kebaikan untuk aku. Jemaah saya muliakan, mudah-mudahan 4 ayat yang tadi kita bacakan dan 1 hadis yang memperkuatnya bisa menjadikan kita orang-orang yang banyak sabar dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.